Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rojil Fadlillah dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai pertukaran atau term of trade yang menjadi tugas UTS saya di semester 7 Makul Ekonomi Internasional. Langsung saja kita masuki kepada materinya, yaitu nilai pertukaran atau term of trade adalah rasio atau antara harga impor dan ekspor di suatu negara. Maksudnya di sini term of trade ini adalah sebuah alat untuk mengukur barang impor atau ekspor di suatu negara. Bisa saja term of trade ini adalah alat pembandingan antara harga ekspor dan impor di negara satu dan negara lain gitu. Dan juga TOT mengukur beberapa banyak barang impor yang bisa dibeli dengan satu unit barang ekspor. Maksudnya di sini term of trade ini mengukur beberapa banyak barang yang bisa diimpor dan dibandingkan dengan satu unit ekspor gitu. Maksudnya begini, anggapannya Indonesia tuh mengekspor 1 ton minyak goreng. Lah itu perbandingannya di negara lain itu yang sebanding dengan 1 ton minyak dari Indonesia ke negara lain itu apa yang menjadi satu unit barang. Jadi peran dari trend of trade ini atau nilai pertukaran ini di sana gitu. Ibaratnya itu mengukur harga barang atau harga impor atau ekspor gitu. Dan juga beberapa poin penting mengenai nilai pertukaran ini. Satu, definisi term of trade ini term of trade ini sama dengan indeks harga ekspor atau indeks harga impor itu dikali 100. Maksudnya anggapannya itu harga minyak 1 ton itu atau perbandingannya dengan negara Malaysia itu harga 1 ton minyak goreng dengan anggapannya dah beras 1 ton gitu, itu dikali 100 gitu. Itu yang menjadi definisi dari term of trade tersebut. Dan juga peningkatan dari term of trade di sini harga barang ekspor relatif meningkat dibandingkan harga barang impor. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut dapat membeli lebih banyak barang impor dengan jumlah barang ekspor yang sama. Maksudnya di sini yaitu barang yang diekspor itu relatif meningkat dibandingkan harga barang impor. Maksudnya begini, Indonesia tuh mengekspor minyak goreng dalam 1 ton itu harganya di negara lain tuh meningkat. Jadi maksudnya harga dari 1 ton dari Indonesia tuh anggapannya $2. Harga minyak 1 ton di Indonesia tuh diekspor ke negara lain tuh $2 itu meningkat. Jadi harga impor dari negara ke Indonesia itu $1, maksudnya meningkat dari harga barang impornya gitu. Itu yang dimaksud dari peningkatan term of trade-nya gitu. Dan juga selanjutnya yaitu penurunan term of trade. Jadi sebaliknya, penurunan term of trade ini atau nilai pertukarannya ini anggapannya nilai minyak 1 ton minyak goreng 1 ton di Indonesia tuh mengekspor ke negara lain itu $1. Jadi harga impornya itu lebih tinggi, yaitu $2. Jadi penurunan term of trade-nya itu di sana. Jadi adanya nilai pertukaran itu menjadi suatu anggapannya penengah atau mengubah atau mengukur atau membandingkan nilai ekspor atau impor di negara lain, dan juga menjadi suatu anggapannya lembaga yang emang mengetahui inflasi atau
peningkatan permintaan di negara lain gitu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi trend of trade ini di sini yaitu harga komoditas atau fluktuasi harga komoditas ekspor dan impor secara langsung mempengaruhi trend of trade. Kebijakan perdagangan, tarif kuota, dan kebijakan perdagangan lainnya dapat mempengaruhi harga barang ekspor dan impor. Jadi harga komoditas ini maksudnya sepahamnya saya itu harga di suatu negara tersebut atau harga satuan komoditasnya itu ya satu ton minyak goreng itu $1. Jadi harga ekspor dan impornya itu secara tidak langsung tuh juga sama. Kalau tidak sama akan mempengaruhi dari trend of trade tersebut begitu. Jadi harga dari komoditasnya itu kalau di negara lain itu sama, itu secara tidak langsung mempengaruhi dari trend of trade tersebut. Dan juga selanjutnya yaitu dampak dari trend of trade terhadap ekonomi di sini yaitu ekspor lebih menguntungkan jika trend of trade itu meningkat. Ekspor menjadi lebih menguntungkan dan dapat meningkat pendapatan nasional. Maksudnya di sini itu mengekspor itu dapat meningkatkan sebuah pendapatan di negara tersebut. Anggapannya Indonesia mengekspor sebuah minyak goreng 1 ton kepada negara lain, itu dapat menjadi lebih menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan di negara kita gitu. Dan juga kemampuan membeli. Selanjutnya itu ada kemampuan dalam membeli, yaitu trend of trade tersebut baik meningkatkan kemampuan negara untuk membeli barang dan jasa dari luar negeri yang dapat meningkatkan standar hidup. Jadi maksudnya di sini bukan anggapannya negara yang mengimpor suatu barang dari negara lain itu menjadi negara yang pendapatannya itu menurun, melainkan menjadi lebih meningkatkan kemampuan negaranya untuk membeli barang dan jasa di luar negeri itu untuk meningkatkan standar hidup di negaranya. Anggapannya Indonesia pada 2023 atau tidak salah 2022 yang lalu itu Jokowi pernah mengimpor jagung dari negara Jepang kalau tidak salah, karena inflasi yang terjadi akibat COVID-19 atau COVID-19 gitu. Jadi bukan mengatakan bahwasanya Indonesia itu mengalami inflasi. Kalau kita membahas mengenai inflasi, saya ada catatan di sini mengenai penjelasan inflasi, tapi itu di luar konteks. Kalau emang pembahasan itu penting, di pertemuan selanjutnya atau di tugas selanjutnya bisa kita bahas, atau tatap muka kita bisa bahas mengenai dampak dari suatu negara membeli barang impor atau mengimpor barang dari negara lain itu menjadi sebuah ancaman bahwasanya negara tersebut mengalami inflasi. Tidak, itu meningkatkan standar kehidupan masyarakat di negara tersebut. Selanjutnya yaitu contoh kasusnya yaitu di sini saya mempunyai catatan. Di sini. Jadi gonjangan ekonomi global pada 2022 itu di akhir COVID-19, di mana penjelasannya di sini terjadinya COVID-19 itu menyebabkan permintaan itu kegiatan itu turun, kegiatan menurun karena kegiatan menurun karena permintaan yang menurun. Kenapa permintaan menurun? Karena produksi barang atau suatu barang yang mau diekspor atau yang mau diimpor itu menurun. Jadi omset dari penghasilan dari negara tersebut menjadi menurun juga, mengakibatkan negara tersebut menjadi suatu negara inflasi. Contohnya di Indonesia. Terus di sini di catatan yang saya catat dari suatu wawasan yang saya cari di YouTube-nya Ferry Irwandi. Tidak ada yang tidak tahu, bukan anak ekonomi kalau tidak tahu YouTube-nya Ferry Irwandi gitu, karena
Taimon itu Ferry Irwandi dan Taimon itu pembahasan ekonomi mikro dan makronya itu saya katakan di luar kepala mereka gitu. Jadi kurang lebihnya mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai trade of trade ini, atau pengukur alat ekspor dan impor dari negara lain ke negara sendiri itu menjadi lebih panjang nanti videonya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.